Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran sosiologi. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi analisis konflik berupa pemetaan konflik. Apa ini pemetaan konflik dan apa kegunaan sih dari analisis konflik? Ya, kita sudah tahu bahwa konflik tersebut tidak bisa terhindarkan dari kehidupan manusia. Artinya setiap perjalanan manusia hidup pasti akan menjumpai konflik, entah itu pribadi, entah itu komunal ya, entah itu dengan teman atau entah itu dengan kelompok kita yang lebih besar. Nah, untuk itu kita perlu kan melakukan satu solusi atau penyelesaiannya. Tidak bisa kita hanya meninggalkan saja, karena nanti masalah akan membesar dan akan semakin sulit untuk diselesaikan. Nah, kegunaan analisis konflik ini sebenarnya adalah tahap awal sebelum kita melakukan atau membuat satu keputusan perdamaian ya. Misalnya kalian punya selisih dengan rekan kalian, dengan saudara atau dengan kelompok kalian. Nah, yang lebih awal sebelum ya pastinya meminta maaf dulu jika ada kesalahan. Tapi apakah kalau istilah orang, apakah meminta maaf itu sudah cukup? Tentu tidak, tergantung perkaranya apa. Misalnya ada kerusakan, ada hal-hal materialistis yang mungkin harus diganti rugi, ya jelas kalian harus menggantinya terlebih dahulu atau menyelesaikan masalah pokoknya dulu. Makanya di dalam materi analisis konflik di sini kita akan memetakan ya hal-hal apa saja yang sebenarnya menimbulkan konflik. Misalnya bisa jadi kalian punya satu teman ya, hubungan kalian tadinya baik-baik saja tapi lama-lama merenggang. Kalian sendiri tidak sadar mengapa hal itu terjadi. Ternyata setelah ditelusuri melalui analisis konflik, oh ketemu. Ternyata mungkin sumbernya tidak disangka-sangka ya. Misalnya apa? Oh, waktu itu kita pernah menyinggung perasaannya secara tidak sengaja ya. Tapi dia diam saja. Itu akan ketahuan dari mana? Dari analisis konflik. Apalagi misalnya ya, teman kalian merusak barang milik kalian. Nah, itu pasti kalian juga akan merasa rugi atau merasa ingin ya, kok enak saja barang saya dirusak, dia hanya meminta maaf. Nah, di situ fungsi analisis konflik akan membersihkan atau istilahnya apa ya, akan mengclearkan satu perkara atau satu kasus konflik yang akan kita alami ya. Jadi ya ketika kalian punya selisih, minta maaf itu perlu, tapi itu bukan satu-satunya cara ya. Kita harus uraikan lebih dalam lagi perkara-perkara apa yang menjadikan pemicunya. Oke? Di sini ada 7 poin ya. Ya, ini pemetaan konflik yang sederhana. Ada banyak sekali cara menganalisis konflik, tapi untuk taraf sekolah menengah atas sepertinya ini juga sudah cukup untuk bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti ketika kalian ingin mendalaminya lebih lanjut, bisa belajar sosiologi atau ilmu sosial yang lebih apa ya, lebih advance lagi ya, lebih fokus lagi keilmuannya. Oke, di situ yang pertama adalah source atau sumber konflik ya. Jadi kita harus ketahui dulu apa sih yang menjadi sumber konflik. Apakah harta atau hal-hal yang materialistis, misalnya apa selain harta, barang gitu ya. Kalian tadi sebagai contoh, kalian punya mainan, kalian punya benda yang kalian sayangi, akhirnya dirusak, akhirnya diperebutkan, akhirnya dihilangkan, akhirnya dirusak. Nah, itu berarti awalnya dari benda yang material ya. Bisa jadi yang imaterial ya, berwujud nilai, tradisi, ideologi atau satu struktur dan budaya di masyarakat. Imaterial di sini juga bisa digambarkan sebagai bentuk hal-hal yang abstrak ya. Bisa juga perasaan, bisa juga keyakinan kita, bisa juga ideologi kita. Jadi sumber konflik bisa yang wujudnya terlihat dan ada yang wujudnya tidak terlihat. Ini harus dikenali dulu ya sebelum kita ke langkah selanjutnya. Contoh yang imaterial apa gitu kan, yang konkretnya ya bisa saja dia menghina identitas kalian, ada yang mencoreng nama baik, apalagi ada yang menyalahgunakan ya mungkin identitas kalian. Nah, di sini kan juga bisa menjadi sumber konflik ya. Ada yang merendahkan mungkin tradisi, bentuk pemikiran kalian.
Bisa juga bentuk apa lagi ya, ketidakadilan sosial. Jadi yang immaterial, keadilan itu kan memang tidak bisa terlihat ya, bentuknya tidak konkret. Kalau membagi benda itu sama rata, misalnya satu roti dibagi dua, nah itu kan wujud dari keadilan. Tapi keadilan tersebut kan tidak harus seperti itu ya. Bisa jadi kalau kalian membagi roti menjadi dua, itu belum tentu asas keadilan, karena misalnya kalian punya adik yang masih kecil kan tidak perlu roti yang sebanyak bagian potongannya. Jadi asas keadilan pun banyak prinsip, banyak hakikatnya. Nah, di situ pun bisa menjadi sumber konflik ya kalau tidak ditangani dengan bagus. Makanya di source sumber konflik ini harus dikumpulkan, kita harus dapat informasi yang banyak supaya kita jelas, oh ini intinya. Jadi tahu nanti kan biasanya konflik kalau sudah besar, sudah memunculkan satu korban, misalnya nanti akan muncul, oh ini sumber konflik. Nah, banyak suara, banyak informasi yang sebenarnya tidak terkait langsung dengan sumber penyebab awalnya. Jadi di sini harus kita kenal. Yang berikutnya ada isu. Ya, isu itu sebenarnya adalah masalah sih dalam pengertian bahasa Indonesia ya. Nah, di sini berarti ketika satu tadi sumber-sumbernya itu sebenarnya sumbernya kan tidak ada masalah, sumber itu netral ya sifatnya, akan tetapi memunculkan satu hal yang tidak sejalan, memunculkan satu gesekan, memunculkan satu pertentangan. Nah, disitulah muncul. Nah, itu di saat apa? Misalnya tadi tidak masalah kalian punya mainan, tidak masalah mainan pinjamkan atau dimainkan oleh teman kalian. Masalah muncul ketika mungkin barangnya jatuh rusak, atau itu juga belum masalah menurut kalian. Masalahnya adalah ketika rusak ya, si teman cuek atau si teman kalian yang melakukan perusakan terhadap mainan kalian tidak mau minta maaf sedikit pun. Jadi di sini kita juga harus tahu hal apa yang menyebabkan tadi konflik itu muncul ya. Jadi selain bendanya tadi, selain bentuk interaksinya, juga di titik mana, di poin mana konflik itu muncul atau menjadi masalah. Tadi ya, misalnya ketika mainan yang dipinjamkannya jatuh dan tidak minta maaf, misalnya seperti itu isus. Oke, yang berikutnya parties. Nah, di sini juga harus tahu nih pihak siapa yang terlibat dan berpartisipasi dalam konflik secara langsung maupun tidak langsung. Ketika konfliknya hanya perselisihan antara teman ya, misalnya kalian dengan teman kalian yang tadi karena merusakkan mainannya, itu pasti yang terlibat hanya dua ya, orang lain tidak terlibat. Akan tetapi ketika hal tersebut tidak segera diselesaikan, misalnya minta maaf, permohonan ganti rugi dan sebagainya, maka akan melebar. Akhirnya mengklaim bahwa si A itu mainannya saya rusak, padahal cuma mainan seperti itu. Kenapa dia marah? Yang si B ngeklaim si A ya maksudnya. Terus yang si A bilang yang mainannya dirusakkan, si dia kok merusakkan mainan saya tapi tidak mengganti rugi ya, merasa dia aman-aman saja. Nah, di situ sebenarnya sudah ada tadi ya, isu-isu tadi mulai terangkat dan keterlibatannya bisa jadi semakin luas karena tidak segera diselesaikan tapi justru bercerita kepada in grupnya, pada teman yang lainnya, ngegosip, memfitnah. Akhirnya apa? Bisa jadi partis, siapa pihak yang berterlibat langsung dan tidak langsung, akan memperluas siapa saja yang terlibat. Akhirnya apa? Ya konflik bisa membesar. Makanya di tahap ini kita tahu siapa poin-poin penting yang membuat drama konflik ini membesar ya. Kalau di dalam sinetron itu kan siapa yang membuat apinya makin menyala besar, partis. Jadi kita akan semakin kumpulkan sebelum konflik itu melebar di sampai 3 poin tadi ya, ketahuan siapa-siapa yang terlibat. Oh ini yang terlibat langsung, oh ini yang tidak, oh ini yang hasut, oh ini yang mau fitnah, oh ini yang sebenarnya tadinya mau pihak A jadi pihak B dan sebagainya. Di partis akan ketemu. Jadi setelah ketemu ternyata kita hanya perlu beberapa pihak untuk diselesaikan, yang lainnya karena posisinya ikut-ikut mungkin akan diabaikan. Oke. Keempat, attitude, sikap atau feeling ya, feel, sikap, perasaan. Yaitu bentuk persepsi atau perasaan yang mempengaruhi perilaku saat konflik, bisa negatif maupun positif ya. Jadi di sini
setelah terjadinya konflik, persepsi dan perasaan apa yang mempengaruhi perilaku. Misalnya tadi pihak yang A, yang barangnya dirusak, itu seperti apa sikapnya, perasaannya dulu ya, perasaannya terhadap barang yang dirusaknya. Begitu juga yang si B-nya, yang mungkin secara tidak sengaja atau sengaja ya, itu juga harus diungkapkan seperti apa perasaannya. Jadi akan ketemu titik terangnya. Istilahnya di sini mungkin bicara empat mata, berbicara terbuka, komunikasikan saja perasaan-perasaannya. Meskipun itu teman akrab yang mungkin kamu kan teman akrab, jangan kayak gitu aja, gak usah. Di poin keempat ini dikeluarkan semua. Ini penting dalam satu komunikasi ya, supaya perasaan kalian pun juga diekspresikan. Karena apa? Karena kalau tidak mungkin emosi kita juga akan terpengaruh. Akhirnya kita berpikir semakin macam-macam. Misalnya si pihak B, mungkin si pihak A ya yang barangnya dirusak akan berpikir bahwa si B ini orang yang tidak baik, yang tidak bertanggung jawab. Begitu juga si B yang menganggap si A ini bukan teman yang baik karena hanya masalah mainan, persahabatan dari pecah. Jadi di attitude, feeling juga harus diungkap, diperjelas, dikeluarkan semua informasinya, termasuk mungkin feeling sekitarnya yang tidak terlibat langsung itu juga diungkapkan. Kenapa dia membantu si A, si B, itu berarti kan bisa diungkap. Supaya apa ya tadi, tahu perasaan. Jadi perasaan dan emosional atau sikap seseorang itu bisa kita bisa kemas dulu sebelum melebar kemana-mana. Berikutnya wujud dari sikap yaitu behavior atau perilaku ya. Ya tadi saat situasi konflik itu apa saja perilaku-perilaku yang muncul. Misalnya si A, si B itu tadi ketika mainannya dirusak, akhirnya dia memilih untuk ya mendiamkannya selama berhari-hari, tidak kontak, tidak ya cuek gitu dan sebagainya, menjadi renggang lah hubungannya, semakin menjauh, semakin jarang berinteraksi. Itu perilaku-perilaku yang muncul ya. Yang berikutnya ada intervensi atau campur tangan. Nah, itu berarti di sini berbeda dengan pihak-pihak yang termasuk sebenarnya pihak-pihak siapa yang ikut terlibat dalam konflik, tapi di sini dia yang bersifat netral dan bertujuan ingin menyelesaikan konflik sosialnya. Mungkin bisa ketika itu ada orang tua yang mengetahui bahwa si A dan si B kenapa udah jarang main, si B itu kok jarang main sama si A sih dan sebagainya. Terus mereka berdua berusaha untuk ditemukan sama si orang ini ya, untuk diberi nasihat, diberi penjelasan. Meskipun berhasil ataupun tidak, dalam hal intervensi ini sangat penting akhirnya nanti ya, sebagai penengah ataupun sebagai ya referensi untuk mencari bagaimana solusi penyelesaian konfliknya atau perdamaiannya. Oke, berikutnya 7 outcome. Jadi setelah 1 poin sampai 6 ini terlihat, kita lihat bentuk tindakan dari pihak yang berkonflik itu seperti apa situasinya. Apakah semakin baik-baik saja atau semakin memburuk setelah diintervensi. Jadi intervensi meskipun netral kadang juga bisa membuat suasana keruh ya, atau bisa meredamnya. Jadi kita lihat tergantung situasinya seperti apa. Nah, itu di outcome-nya nanti, apakah informasi dari awal tadi konflik sampai akhir itu seperti apa setelah 1 sampai poin ke-6 ini terlewati. Nah, dari sini kita kan semua sudah memiliki data ya secara lengkap, mulai dari sumber, apa sasaran yang tidak sejalan, pihak-pihaknya siapa saja, bagaimana persepsinya, bagaimana perilakunya, siapa yang bercampur tangan untuk menyelesaikan atau mempengaruhi konflik tersebut, dan hasilnya seperti apa. Nah, di sini kita bisa memutuskan bagaimana konflik itu diselesaikan. Bisa ya sudah, mediasi dengan si A nggak selesai, mungkin mediasi dengan si B ya, melalui pihak ketiganya cari orang yang mungkin lebih kompeten dan sebagainya. Atau dari sini kita juga bisa merevisi kembali bahwa ternyata kesalahan ada di poin keberapa misalnya ya, mungkin di attitude, feeling, atau di perilakunya. Secara persepsinya mungkin bisa diterima alasannya, tapi secara behavior dari kedua belah pihak ini tidak bisa diterima ya, artinya belum ada komunikasi utuh. Akhirnya perlu penjelasan lebih
Nah, dari analisis seperti ini saja kita tahu bahwa hal apa yang harus diselesaikan. Mungkin salah satu sarannya ketika kita sudah bisa mengurai poin-poin ini, ya tadi si B cobalah meminta maaf, kemudian cobalah berusaha untuk mengganti barang atau mainan yang dirusaknya, ya mainannya si A tadi. Jadi si B meskipun tidak punya uang, meskipun juga dia sedang ada masalah, jangan terbawa emosinya. Si B cukup berusaha saja, meskipun si A mungkin ya antara menerima dan tidak ya, karena mungkin itu mainan kesayangannya juga. Kita perlu tahu bahwa si B ini ya, si B harus mengetahui sejarah mainannya, apakah itu mainan pemberian dari seseorang yang sangat berharga sehingga kalau kita ganti pun belum menutupi apa yang menjadi kekurangannya. Jadi itu harus diungkapkan semua ya melalui satu dialog yang dimediasi. Oke, itu fungsi pemetaan konflik. Mungkin bisa juga untuk skala yang lebih besar ya, untuk kasus-kasus misalnya di kampung ya, antar pemuda, antar kelompok dan sebagainya juga bisa gunakan ini. Akhir-akhirnya apa sih gitu kan, setelah kita belajar seperti ini, hal sepele semua gitu ya, terjadinya satu pertikaian, satu perselisihan. Karena apa? Karena tadi dalam tahap-tahap konflik kita tidak pernah mengelolanya. Semua terpicu oleh emosi yang tidak dikendalikan. Kebanyakan seperti itu, emosi lah, rasa gengsi, rasa harga diri, padahal kita tahu source atau masalahnya sebenarnya tidak besar, tapi tadi feeling ya atau perilakunya yang justru membuatnya menjadi besar. Belum pihak-pihak yang terlibat termasuk si intervensinya. Oke, itu saja penjelasan mengenai pemetaan konflik. Jika ada pertanyaan silahkan di grup Classroom atau di komentar. Sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.